Kita ke sorotan berikutnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggelar pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, Prabowo memuji budaya K-pop yang mendunia. Prabowo bilang budaya Korea Selatan seperti musik dan tariannya digemari anak-anak muda di Indonesia. K-pop dinilai berhasil menjadi alat diplomasi lunak karena berperan kuat mempromosikan daya tarik dan nilai-nilai budaya di mata dunia. Selain mengapresiasi K-pop, Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korea Selatan yang berlangsung rapi dan efisien. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan dengan Korea Selatan yang telah terjalin sejak lama, termasuk kerjasama di sektor ekonomi. I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. Sementara itu, Saudara, di Jakarta, grup idol asal Korea Selatan Blackpink kembali menggelar konser bertajuk Deadline. Antusiasme warga menonton konser Blackpink mengakibatkan lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno macet. Kepadatan lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno sudah terjadi sejak sore menjelang dimulainya konser Blackpink yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan mengurai kemacetan di sekitar Gelora Bung Karno, masyarakat diimbau menggunakan transportasi umum. Polda Metro Jaya mengerahkan 1.500 personel untuk mengamankan konser Blackpink yang digelar 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu 1 dan 2 November 2025. Betul. Itu bisa selain naik ke pundak Mas Reja, bisa juga mana? Saudara, Timnas Indonesia U17 tiba di Qatar Jumat waktu setempat untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025. Kedatangan Garuda Muda disambut meriah oleh para supporter di Bandara Doha. Rombongan Timnas Indonesia U17 dipimpin langsung oleh pelatih Nova Arianto. Kedatangan ini menjadi tahap akhir persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Grup H Piala Dunia U17. Garuda Muda akan bersaing dengan Brasil, Honduras, dan Zambia dalam babak penyisihan grup. Semoga sukses dari Garuda Qatar. Semoga sukses. Sebelumnya, Saudara, skuad Garuda Muda menjalani 3 kali uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Uji coba pertama mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Paraguay. Dalam laga tersebut, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2. Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Pantai Gading. Laga berakhir imbang tanpa gol. Uji coba terakhir digelar melawan Panama pada Kamis waktu setempat. Dalam laga itu, kedua tim bermain imbang 1-1. Dari Zambia kita bisa bertemu dengan Pantai Gading. Kalau kita berhadapan dengan Brasil kita bisa mencoba dengan Paraguay, dan termasuk terakhir Honduras kita bisa mencoba dengan Panama. Jadi saya lihat 3 lawan yang itu menjadi parameter kami bagaimana kita bisa melihat pemain bisa merasakan juga apa yang bisa kita persiapkan nanti di Piala. Skuad asuhan Nova Arianto tergabung di Grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Timnas akan menghadapi Zambia pada 4 November. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Brasil pada 7 November. Laga terakhir fase grup akan mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan Honduras pada 10 November. Kita tidak tahu di sepak bola situasinya. Saya rasa sudah cukup dan perlu. Saudara, sebuah truk tertabrak kereta dengan kecepatan tinggi di perlintasan sebidang di Belanda. Informasinya seusai jeda, tetaplah di Berita Utama.